Haleluya, puji Tuhan. Kita ada di rumah Tuhan. Pagi hari ini kita mau beribadah, memuji memuliakan Tuhan. Kita ingin pujian kepada Tuhan. Agung dan mulialah Tuhanku. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Maha besar
bangku-bangku yang kosong ini. Ya Yesus. Serahkanlah jiwa-jiwa yang rindu. Amin. Untuk menyembah Engkau Tuhan Yesus. Amin. Biar semua ini kemuliaan hormat nama Bapa. Terima Dalam kasih nama Tuhan. Tuhan Yesus kami taruhkan ibadah kami ke dalam tangan. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Kita ingat pujian. Kita berkumpul bersama memuji Tuhan. Kita meninggikan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terus angkat pujian kita kepada Tuhan. Kita naikkan pujian. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Raja segala raja, dia tangan bergoyang
menyanyikan pujian. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita naikkan pujian kita. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Haleluya. Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya.
berkat-Mu, anugerah-Mu bagi kami sampai saat ini. Kami sudah menaikkan setiap ujian kami. Tiba saatnya kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman. Tanamkan, meteraikan firman-Mu bagi kami, supaya kami mengerti dan kami memahami isi firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Pakai hamba-Mu, biar setiap kebenaran firman-Mu yang disampaikan pagi hari ini boleh memberkati setiap kami umat-umat-Mu yang ada, dan memberkati setiap umat-umat-Mu yang akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui YouTube Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya setiap kuasa kegelapan sudah dikalahkan dengan pujian dan penyembahan kami pagi hari ini. Kuasa-Mu bebas, Kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya serahkan kepada nama Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan bagi kita, saudara-saudara. Masih dalam kitab Efesus pasal yang kedua, saudara-saudara, mari kita kembali buka Alkitab kita. Efesus pasal yang kedua, sehingga kita akan melihat, saudara-saudara, betapa pentingnya sang batu penjuru itu, Yesus Kristus, diam di dalam hidup kita, dan kita dibangun di atas Dia. Ayat 19 Efesus 2, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Yesus Kristus sebagai batu penjuru yang kita sudah lihat di dalam kitab Petrus, 1 Petrus pasal 2 ayat 4-7 itu, dialah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama orang Yahudi. Mereka membuang, mereka menolak Yesus Kristus, tetapi justru dialah yang kemudian dipilih dan dihormat di hadirat Allah sebagai batu penjuru, yang mana di atasnya, saudara-saudara, iman kita dibangunkan. Dan firman Tuhan berkata, siapa yang percaya kepadanya, siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Luar biasa. Siapa yang percaya kepadanya tidak akan gelisah. Siapa yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Luar biasa, saudara. Kuasa dari sang batu penjuru itu. Siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Siapa yang percaya kepadanya tidak akan gelisah. Dan siapa yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Luar biasa. Nah, mari kita lihat, saudara-saudara, dari mana hal itu, kisah ini berawal. Di dalam kitab Kejadian pasal 28. Mari kita lihat kisah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, tetapi kemudian menjadi sebuah batu dasar. Ketika Yakub melarikan diri dari abangnya Esau, sesudah ia mendapatkan berkat sebagai anak sulung. Kejadian pasal 28 ayat yang ke-10 kita baca mulai, firman Tuhan berkata demikian. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit,
Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, Alangkah dahsyatnya tempat ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Keesokan harinya, pagi-pagi, Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak di atasnya, menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Saudara-saudara, ini adalah merupakan kisah awal di mana kemudian sampai kepada perjanjian baru. Kisah ini diambil sebagai sebuah yang menjadi contoh nyata atau menjadi sebuah hal yang nyata dari apa yang dilakukan oleh Yesus, dari apa yang dialami oleh Yesus. Ketika Yakub lari dari abangnya, karena Esau pada waktu itu sudah berikhtiar untuk membunuh Yakub, karena ia merasa kecolongan. Ia merasa kecolongan. Dia sebagai anak sulung, tetapi berkat kesulungan sudah diberikan ayahnya Ishak kepada Yakub, sehingga dia begitu marah dan dia sudah berniat untuk membunuh Yakub adiknya. Itu sebabnya Yakub lari. Karena dari secara fisik, saudara-saudara, secara fisik Yakub ini kalau berkelahi dengan Esau, kalah dia. Kalah. Karena Esau itu badannya begitu kekar, terbiasa berburu di hutan. Bahkan badannya itu berbulu lebat. Jadi betul-betul kuat Esau itu. Sedangkan Yakub itu tidak seperti Esau. Tidak seperti Esau. Itu sebabnya ibunya Ribkah menyuruh Yakub untuk lari kepada pamannya. Nah, ketika Yakub lari dari rumah orang tuanya, maka dia berjalan, dia tidak berani untuk nginap di kampung atau di kota. Nggak berani, saudara. Dia begitu takut. Itu sebabnya setelah ketika dia dalam perjalanan itu, di satu tempat matahari sudah terbenam. Matahari sudah terbenam, dia harus beristirahat. Tetapi tidak ada rumah tempat dia beristirahat. Dia saat itu sedang berada di luar sebuah kota atau di luar sebuah kampung.
Yang sebenarnya tempat itu adalah tempat pembuangan sampah, tempat pembuangan puing-puing bangunan. Kalau orang membangun rumah, sisa-sisa dari bangunan itu mereka buang ke tempat itu. Nah, di sanalah Yakub bermalam. Kita tidak tahu apakah di bawah sebatang pohon atau tidak, saudara-saudara. Tetapi kalau kita melihat firman Tuhan ini, dia bermalam di alam terbuka. Begitu menakutkan sebenarnya, saudara-saudara. Mungkin ada binatang buas di situ, kita nggak tahu, dan lain sebagainya. Tetapi apa boleh buat? Apa boleh buat, saudara-saudara? Yakub dalam tanda kutip dia terpaksa harus bermalam di situ. Tidak ada tempat yang lain. Saya tidak tahu mengapa dia tidak memilih bermalam di salah satu rumah orang. Mungkin dia nyewa atau apa, saudara-saudara, untuk bermalam hanya satu malam di rumah orang, atau seperti apa. Kenapa kita nggak tahu? Saya nggak tahu. Tetapi yang dicatat oleh Alkitab, dia bermalam di satu ruangan tempat alam terbuka. Tentu saja itu sangat berisiko, sangat berisiko. Kalau seandainya ada orang penyamun datang, wah, begitu mudahnya dia akan merampok Yakub. Atau kalau ada binatang-binatang buas datang, begitu mudahnya dia akan menerkam Yakub. Kalau ada hujan atau angin ribut datang, di mana Yakub akan berteduh? Tetapi apa boleh buat? Yakub menjalani semuanya. Tetapi luar biasanya, saudara-saudara, ketika dia tidur di situ, dia tidak bawa bantal dari rumah. Namanya juga orang sedang melarikan diri, saudara-saudara, dari rumah. Mungkin hanya seada-adanya dia bawa bekal dari orang tuanya. Seada-adanya itu yang dia bawa. Lalu ketika dia hendak tidur, dia ambillah salah satu batu yang sudah dibuang orang, sisa-sisa dari pembangunan rumah orang yang dibuang ke tempat itu. Karena sekali lagi itu adalah tempat pembuangan sampah sisa-sisa bangunan. Yakub mengambil salah satu batu dari situ dan membuatnya menjadi bantal. Sudah bisa bayangin, kalau kita bantal biasanya apa? Empuk gitu ya. Tetapi ini berbantalkan batu. Tidur, kepalanya beralaskan batu. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Tetapi luar biasa, pada saat itu juga, pada malam itu juga, ketika dia tidur, dia bermimpi dan melihat ada sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit, berdiri di atas batu itu. Tangga yang ujungnya sampai ke langit, dan di situ disebutkan malaikat Allah. Lalu disebutkan ayat 12, maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Turun naik di tangga itu. Luar biasa. Malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu, sehingga, dan disebutkan, berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu. Tuhan datang dalam mimpinya kepada Yakub, memperkenalkan diri sebagai Allah Abraham dan Allah Ishak. Tuhan menyatakan diri sebagai Allahnya yang disembah oleh neneknya Abraham, Allah yang disembah oleh ayahnya Ishak. Dan sebuah janji yang luar biasa dari Tuhan kepada Yakub pada waktu itu. Aku akan memberikan tempat ini kepadamu. Aku akan menyertai engkau. Aku akan melindungi engkau. Luar biasa, saudara.
Luar biasa. Nah, ketika Yakub bangun dari tidurnya, maka Alkitab berkata Yakub begitu takut. Jantungnya mungkin deg-degan, saudara-saudara ya. Begitu takut. Dia berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini adalah pintu gerbang sorga. Maka dia menamai tempat itu Betel. Sebelumnya nama tempat itu adalah Luz. Sekarang dia diberi nama Betel. Betel artinya rumah Allah. Rumah Allah. Dan sesudah itu, saudara-saudara, firman Tuhan berkata, Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala tadi malam itu, yang dia pakai sebagai alas kepala, batu yang tadinya sudah dibuang oleh tukang-tukang bangunan itu, tetapi yang dipakai oleh Yakub sebagai alas kepala, dia mengurapi batu itu. Dia membuat batu itu menjadi tugu peringatan, lalu menuang minyak yang dia bawa tentunya ke atas batu itu dan menahbiskan batu itu sebagai sebuah tugu. Kalau sebelumnya ketika Allah menampakkan diri kepadanya, Allah memberikan janji kepada Yakub. Allah memberikan janji kepada Yakub, aku akan memberikan tanah ini kepadamu, aku akan melindungi engkau, aku akan memberkati engkau. Nah sekarang giliran Yakub yang berjanji kepada Tuhan. Kalau tadi Allah yang berjanji kepada Yakub, sekarang giliran Yakub yang berjanji kepada Tuhan. Apa janji Yakub kepada Tuhan? Ayat yang ke-20, lalu bernazarlah Yakub. Nazar itu adalah janji kepada Tuhan. Bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan janji Yakub ini kepada Tuhan, ini janji yang sangat sederhana, saudara. Bukan janji yang muluk-muluk, bukan. Dan permohonan Yakub ini kepada Tuhan juga adalah permohonan yang sederhana. Permohonan yang sederhana. Dia hanya minta apa, saudara? Makanan untuk dimakan, melindungi di jalannya, menyertai dan melindungi, lalu memberikan roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai. Hanya ini yang diminta oleh Yakub. Dia tidak minta hal yang hebat-hebat, saudara. Enggak. Dia hanya meminta yang penting saya disertai oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, dicukupkan makanan dan pakaian oleh Tuhan. Dan dia berkata, maka Tuhan akan menjadi Allah. Luar biasa. Saudara-saudara, sebenarnya ini janji Yakub mengandung sebuah komitmen. Tuhan ingin kita memiliki komitmen dengan Tuhan. Amin, saudara. Kalau Tuhan sudah berjanji kepada kita, dan janji Tuhan itu ya dan amin, saudara. Janji Tuhan itu ya dan amin. Tuhan tidak pernah berdusta dengan apapun yang dijanjikan. Saudara, Tuhan itu maha kuasa. Amin, saudara. Tuhan itu sanggup melakukan segala perkara. Segala perkara Tuhan sanggup lakukan. Hanya satu yang Tuhan tidak sanggup lakukan. Apa, saudara? Hanya satu yang Tuhan tidak bisa lakukan. Apa? Melanggar janjinya. Nah, itu. Semua perkara Tuhan bisa lakukan. Tetapi satu hal yang Allah tidak bisa lakukan adalah melanggar, mengingkari janjinya. Itu Tuhan tidak sanggup.
sebabnya Tuhan juga ingin dari hidup kita ada sebuah komitmen. Komitmen untuk tetap berpaut kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menjadi Allahku. Lalu yang berikutnya, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Oh, luar biasa. Batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dan dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Luar biasa. Saudara-saudara, inilah sebuah komitmen dari Yakub kepada Tuhan. Komitmen untuk tetap setia beribadah kepada Tuhan. Tuhan akan menjadi Allahku. Komitmen untuk membangun satu rumah rohani di hadapan Tuhan. Hidup kita sebagai rumah rohani di hadapan Tuhan. Dan komitmen disebutkan untuk mempersembahkan segala yang engkau berikan kepadaku. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Saudara-saudara, hari-hari ini banyak orang yang beranggapan bahwa mempersembahkan persepuluhan adalah sesuatu yang tidak alkitabiah. Banyak orang berkata, saudara-saudara, banyak orang berkata pertama bahwa mempersembahkan persepuluhan itu adalah perintah hukum Taurat. Perintah hukum Taurat. Sedangkan kita tidak berada di bawah hukum Taurat. Itu kata mereka. Saudara-saudara, mempersembahkan persepuluhan bukan perintah Taurat. Sebab nanti kapan hukum Taurat muncul, saudara? Kapan hukum Taurat itu muncul? Yaitu pada zaman Nabi Musa. Baru ada hukum Taurat. Jadi ini saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Yakub adalah sesuatu yang berangkat dari komitmen pribadi yang didasarkan kepada iman kepada Allah. Amin, saudara. Yang didasarkan kepada iman kepada Allah, bukan atas perintah hukum Taurat. Yang kedua, orang berkata, mengapa katanya nggak perlu bayar persepuluhan lagi? Karena dalam perjanjian baru para rasul tidak pernah menyuruh orang membayar persepuluhan. Siapa bilang, saudara-saudara, tidak pernah menyebutkan dalam perjanjian baru tidak perlu membayar persepuluhan? Yesus ketika dia mencela ahli-ahli Taurat, kita lihat dalam kitab Injil Matius sebentar, saudara-saudara. Injil Matius pasal 23. Ketika Yesus mencela kehidupan para ahli Taurat yang disebut munafik, saudara-saudara. Injil Matius pasal yang ke-23 ayat 23. Ayat 23. Kita perhatikan begini. Apa kata Yesus? Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih
ada manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Saudara-saudara, Yesus ketika dia mencela orang-orang ahli Taurat, ahli Taurat ini bagaimana hidup mereka? Disebutkan saudara-saudara, sebab persepuluhan dari selasih ada semanis dan jintan kamu bayar. Jadi betapa mereka ini, orang ahli Taurat ini teliti dan setia mengembalikan persepuluhan. Bayangkan dari selasih aja. Selasih, harga selasih berapa sih? Mungkin ibu-ibu tahu. Berapa sih? Berapa rupiah sih selasih harganya? Tapi kalau ada orang kasih selasih sama ahli Taurat, dihitung persepuluhannya, saudara. Saudara bisa bayangkan. Tuhan bukannya menolak, mengabaikan supaya jangan lagi membayar persepuluhan, bukan. Yang Tuhan cela, yang Tuhan tegur dari kehidupan ahli Taurat adalah mereka mengabaikan keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Jadi membayar persepuluhan itu sesuatu yang wajib, sesuatu yang benar di hadapan Tuhan Yesus sendiri. Karena ada kalimat Yesus berikutnya adalah yang satu harus dilakukan. Harus dilakukan. Yang satu itu apa? Yaitu tadi yang membayar persepuluhan. Membayar persepuluhan itu harus dilakukan. Tetapi yang lain juga jangan diabaikan. Nah, kesalahan dari para ahli Taurat adalah mereka membayar persepuluhan, tetapi mereka mengabaikan kesetiaan, mereka mengabaikan keadilan, dan ini tidak bagus, saudara-saudara. Jadi harus semuanya kita lakukan, termasuk mengembalikan persepuluhan. Persepuluhan dari selasih ada semanis dan jintan kamu bayar. Harus membayar persepuluhan. Dan kalau kita melihat saudara-saudara, bagaimana ahli Taurat, mereka dengan teliti hal yang kecil sekalipun mereka hitung dan mereka berikan persepuluhan kepada Tuhan. Saya pernah, saudara-saudara ya, diperlihatkan seorang pendeta, ya. Ini seorang pendeta senior, memperlihatkan kepada saya persepuluhan yang dia terima dari jemaatnya. Ini sekitar 20-an tahun yang lalu. 20-an tahun yang lalu. Saya juga nggak tahu kenapa pendeta ini, gembala senior ini, memperlihatkan itu kepada saya. Apa ngeledek saya atau apa, nggak tahu dah, saudara-saudara. Apa supaya membuat saya semakin bersungguh-sungguh melayani? Mungkin iya, seperti itu motivasinya. Diperlihatkan kepada saya, saudara-saudara, ini 20-an tahun yang lalu kejadiannya. Persepuluhan dari jemaatnya dalam selembar cek, dalam satu lembar cek. Di situ persepuluhan itu tertulis 100 juta sekian. Yang jelas itu awalnya 100 juta, berapa puluh ribu, dan berapa sen. Saudara bisa bayangin, ini jemaat sampai kepada sennya pun diberikan persepuluhan kepada gembalanya. Padahal kan pikir-pikir, kalau udah 20 tahun yang lalu, saudara, 100 juta dikasih persepuluhan kepada pendetanya, wow, udah luar biasa sekali itu. Tetapi ini kan hanya
sampai kepada berapa sennya pun, berapa sen pun dia hitung dan dia berikan persepuluhannya kepada gembala, kepada Tuhan. Nah, seringkali kita kan berkata, oh orang ahli Taurat itu nggak masuk surga, mereka orang munafik. Tetapi ahli Taurat ada satu kelebihan mereka yang dilihat oleh Tuhan sendiri. Yesus sendiri mengakui itu. Hal yang paling sederhana sekalipun mereka hitung persepuluhan. Mereka hitung persepuluhan. Seringkali kita, termasuk saya juga saudara-saudara ya, termasuk seringkali kita bahkan hal-hal yang besar pun justru kita nggak hitung. Kita kembalikan persepuluhan. Ini sebuah pelajaran bagi kita, saudara. Jadi persepuluhan itu sekali lagi bukan berdasarkan Taurat, saudara. Itu adalah merupakan ungkapan iman, sebuah tindakan iman. Persepuluhan juga adalah sesuatu yang Yesus katakan harus dilakukan. Harus dilakukan. Yang satu harus dilakukan, kata Yesus. Jadi kalau ada orang berkata persepuluhan itu adalah sesuatu yang hanya dilakukan di perjanjian lama, itu keliru, saudara. Itu keliru. Di perjanjian baru pun Yesus berkata itu harus dilakukan. Kita melihat saudara-saudara, bukan hanya Yakub, tetapi Abraham juga, apa yang sudah kita singgung minggu yang lalu. Abraham ketika dia pulang mengalahkan raja-raja Sodom dan mengarahkan Kedorlaomer dan menolong orang Sodom yang ditawan oleh Kedorlaomer, saudara-saudara. Di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-14 kita lihat firman Tuhan berkata, mulai dari ayat yang ke-13, saya baca mulai Kejadian 14 ayat 13. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram, orang Ibrani itu, yang tinggal dekat pohon-pohon tarbantin kepunyaan Mamre, orang Amori itu, saudara Eskol dan Aner, yakni teman-teman sekutu Abram. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya lah orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Dan pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu, untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsik. Dibawanya lah kembali segala harta benda itu, juga Lot anak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Ayat 17. Ketika Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, berikanlah kepadaku orang-orang itu, dan ambillah untukmu harta benda itu. Tetapi kata Abram kepada Raja Negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Kalau aku, jangan sekali-kali hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini,
dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Aner, Eskol, dan Mamre, biarlah mereka mengambil bagiannya masing-masing. Ini kisah dari Abraham ketika dia pulang mengalahkan Kedorlaomer, 4 raja yang menawan seluruh penduduk kota Sodom dan Gomora. Dikalahkan oleh Abraham dan teman-temannya. Ketika dia pulang, datanglah Melkisedek. Kita sudah melihat minggu yang lalu siapa Melkisedek ini. Kitab Ibrani kemudian berkata, dia seorang imam Allah yang maha tinggi, tidak berbapa, tidak beribu, harinya tidak berkesudahan. Dia adalah gambaran dari Yesus Kristus sendiri. Dia adalah Raja Salem, Raja Damai Sejahtera. Dia adalah gambaran dari Yesus Kristus sendiri. Dia datang memberkati Abraham, membawa roti dan anggur yang kita kemudian tahu itu adalah perjamuan Tuhan. Perjamuan Tuhan. Memberkati Abraham, memberikan roti dan anggur. Dan sesudah itu apa yang dilakukan oleh Abraham? Abraham memberikan 1/10 dari apa? Dari semuanya. Dari semuanya yang dibawa, yang diperoleh oleh Abraham. Abraham memberikan 1/10 kepada Melkisedek. Saudara-saudara, memberikan persepuluhan adalah merupakan keharusan bagi kita. Mari kita lihat di dalam kitab Maleakhi pasal yang ketiga. Maleakhi pasal 3. Memberikan persepuluhan adalah hak dan kewajiban kita. Kita akan menerima hak ketika kita melakukan kewajiban kita di hadapan Tuhan. Maleakhi pasal yang ketiga, ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata begini. Maleakhi 3 ayat 8, bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabiskannya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Saudara-saudara, ini adalah sebuah janji yang jelas dari Tuhan, sebuah janji yang nyata dari Tuhan. Tuhan berkata, mengapa kamu menipu aku? Mengapa kamu membohongi aku? Bahkan dalam terjemahan yang lain dalam bahasa Inggris disebutkan, mengapa kamu merampok aku? Merampok aku. Mengapa? Bagaimana caranya kami menipu engkau, kata orang Israel. Bagaimana caranya kami merampok engkau, Tuhan? Tapi Tuhan berkata, mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Jadi ada 2 jenis persembahan. Di situ dituliskan persembahan persepuluhan itu jelas namanya persepuluhan. Tuhan kita jenius, Tuhan gak bodoh. Namanya persembahan persepuluhan. Ya kalau kita terima 100 berarti kita kasih 10. Kalau kita terima 1000 maka
kita wajib membayar 100. Itu namanya persepuluhan. Tetapi selain persembahan persepuluhan, ada yang disebut juga persembahan khusus. Persembahan khusus. Itu sebabnya saudara-saudara, kalau di kita ada persembahan kedua, ada persembahan pertama, ada persembahan persepuluhan. Tapi biasanya persembahan persepuluhan kita berikan bersama-sama dengan persembahan yang pertama. Persembahan khusus itulah persembahan yang kalau di dalam terjemahan yang lama disebut persembahan tatangan, korban tatangan, saudara. Saudara misalnya ulang tahun, saudara memberikan persembahan khusus karena ulang tahun, itu persembahan khusus. Saudara naik pangkat, naik jabatan, lalu saudara memberikan ucapan syukur kepada Tuhan, saudara memberikan persembahan, itu persembahan khusus namanya. Saudara memasuki rumah baru, lalu saudara memberikan persembahan khusus, ucapan syukur saudara, itu persembahan khusus. Saudara melahirkan anak dengan selamat, saudara bersyukur kepada Tuhan, saudara memberikan persembahan kepada Tuhan, itu persembahan khusus. Tetapi persembahan persepuluhan lain, namanya juga persepuluhan. 1/10 dari segala sesuatu yang Engkau berikan kepadaku, kata Yakub. 1/10 dari semua rampasan, semua yang diperoleh dari diperoleh Abraham, semua dipersembahkan 1/10. Saudara, apa janji Tuhan? Kalau kita melakukan ini, aku akan buka tingkap-tingkap di langit untuk mencurahkan berkat kepadamu. Amin. Kalau Tuhan yang membuka, tidak ada yang dapat menutup. Tapi kalau Tuhan yang menutup, saudara-saudara, kita berusaha kayak apapun juga, gak akan berhasil. Gak akan berhasil. Saudara, ketika kita melakukan firman Tuhan ini, kita akan melihat, cobalah aku, kata Tuhan, ujilah aku, cobalah aku, apakah aku tidak akan mencurahkan berkat kepadamu. Ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persembahan persediaan makanan di rumahmu, dan ujilah aku, kata Tuhan, apakah aku tidak akan mencurahkan berkat, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Saudara ingin menikmati berkat berkelimpahan dari Tuhan, cobalah lakukan firman Tuhan. Cobalah lakukan firman Tuhan. Jangan kita memakai akal pikiran kita sendiri, saudara. Jangan. Kita tidak lebih pandai dari Tuhan. Kita tidak lebih pandai dari Tuhan. Itu pasti, saudara. Kalau Tuhan yang memerintahkan kita lakukan, cobalah lakukan. Dan janji Tuhan ini, ya dan amin. Haleluya, saudara. Amin. Sekali lagi, ada satu hal yang Tuhan tidak bisa lakukan. Semua hal Tuhan bisa lakukan. Semua hal Tuhan sanggup lakukan. Hanya satu yang Tuhan tidak bisa lakukan, yaitu melanggar janjinya. Tuhan tidak bisa lakukan itu. Kita akan melihat, saudara, ketika kita lakukan firman Tuhan, berkat-berkat akan dicurahkan dalam hidup kita. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Saya serahkan kembali kepada Ibu Gembala untuk memimpin ibadah selanjutnya. Haleluya, puji Tuhan. Kita telah menerima kebenaran firman Tuhan. Kita akan berdoa mensyukuri firman Tuhan yang sudah kita terima. Kita naikkan pujian kita kepada Tuhan.
ku taat perintahmu, ku sadar melakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Ku taat perintahmu, ku sabar melakukan. Ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Taat perintahmu. Haleluya Yesus. Taat Perintahmu, ku sabar melakukan. Ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Taat perintahmu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendakmu Kau nyatakan kemuliaan-Mu bagiku. Ku taat perintahmu. Haleluya, puji Tuhan. Ku taat perintahmu, ku sabar melakukan. Ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Taat perintahmu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendakmu Kau nyatakan kemuliaan. Perintahmu, taat perintahmu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendakmu Kau nyatakan kemuliaan-Mu bagiku. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dengan kasih Kristus saya minta Ibu Ivon berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita terima. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan memberi persembahan kita. Kita nyanyikan pujian Tuhanku Maha Besar. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya.
Puji Tuhan. Persembahan Bapak Ibu Saudara, dan pengumuman saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan saudara-saudara, pengumuman bagi kita, minggu depan kita akan kembali beribadah di tempat ini, dan biarlah kita terus berdoa supaya kita semua secepatnya mungkin juga bisa divaksin, saudara-saudara, divaksin, dan kalau sudah divaksin kita sudah lebih berani untuk datang ibadah, berkumpul bersama-sama. Amin, saudara. Itu saja pengumuman bagi kita, dan saudara kita doakan tanggal 2 April nanti adalah ibadah Paskah kita. Jadi bulan depan, awal bulan tanggal 2 adalah ibadah Paskah. Mudah-mudahan kita sudah dapat berkumpul semuanya melakukan ibadah. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita ini dalam doa. Allah Bapa dalam sorga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala pujian syukur kami naikkan kepada Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kami dalam beribadah. Hamba berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir. Tuhan berkati kami semua. Amin. Tuhan lindungi kami semua, limpahkan berkat-Mu. Juga buat jemaat-Mu yang akan mendengarkan dan mengikuti ibadah ini lewat, oh Tuhan, siaran video. Tuhan, Engkau berkati jamah hati kami semua. Di sepanjang minggu yang akan kami jalani, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Roh, jiwa, tubuh kami, semuanya hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Jaga, lindungi, pelihara, berkati kami di sepanjang minggu ini. Jauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan, sakit, penyakit menular, binatang-binatang buas, bahkan bencana alam, virus corona yang masih merajalela. Tuhan, jauhkan dari kami. Dan juga ya Tuhan, dari orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, Engkau hancurkan semua itu demi nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kami senantiasa aman, teduh bersama dengan Engkau. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa. Berkati persembahan yang diberikan oleh umat-Mu dengan segala sukacita mereka, besar ataupun kecil. Tuhan, Engkau balas memberkati sesuai dengan janji firman.
Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkat kedua tanganmu, arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Saudaraku, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan dalam segala lakumu, maka Tuhan akan meluruskan jalanmu. Damai sejahtera dari Allah yang adalah Bapa kita, kasih karunia yang melimpah dari Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, persekutuan bersama dengan Roh Kudus Allah, penolong, penghibur dan pembela kita, itulah yang selalu menyertai kita dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, sampai pada hari Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat ini. Dan kita akhiri ibadah kita ini. Haleluya. Semua yang percaya katakan sama-sama. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semua.